Shalom pemirsa, kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita Injil Lukas. Seperti biasanya ini adalah suatu hal yang indah di mana kita dapat kembali bersama-sama untuk belajar menggali kebenaran akan firman Tuhan. Untuk itu undanglah seluruh anggota keluarga kita dan jangan lupa kita menyiapkan Alkitab berada di dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas. Bagi yang mau mencatatnya, siapkan alat tulis dan buku catatannya sehingga kita mungkin dapat mengulanginya kembali atau kita dapat membagikan kepada orang-orang yang kita kasihi tentunya. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah semuanya harus digenapi. Ya. Tuhan mengetahui segala sesuatu dan Dia menjalankan setiap rencana-rencananya dan semuanya itu akanlah tergenapi sesuai dengan rencana Dia. Pada saat ini kita akan banyak membahas dan pemirsa juga dapat membacanya nanti di rumah di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 49. Ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 49 dimulai ketika Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya yang nggak termasuk dari ada 12 murid, ya. Ketika mereka sedang menjalankan suatu perjalanan menuju sebuah desa yang bernama Emmaus, ya. Kita dapat membacanya nanti. Di rumah ambil waktu untuk menggali akan kebenaran firman Tuhan, ya. Saya akan menceritakan melalui pembahasan di dalam buku ini cerita dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 49 tersebut. Kebangkitan Yesus seharusnya menjadi bukti yang cukup untuk meneguhkan kesaksian Yesus. Tetapi keadaan ketika dua orang murid tersebut ataupun 11 murid yang lainnya, ya, mereka merasa tetap belum mempercayai sesungguhnya akan berita kematian Kristus, bahkan pun kebangkitan daripada Kristus. Dicambuk dan mendapatkan perlakuan yang bengis sebelum disalibkan, dan akhirnya Yesus ditikam. Yesus kemudian dibungkus dan diletakkan di dalam sebuah kubur, sebagaimana disebutkan oleh beberapa orang secara berkelakar. Bahkan jika Dia luput dari keduanya, penyalipan dan kuburan, Yesus yang berlumuran darah dan babak belur dan lemah entah bagaimana bisa terhuyung-huyung keluar dari kubur. Maka tidak akan masuk akal siapapun mengenai Mesias yang menang tersebut, ya. Namun demikian, inilah Yesus. Dia hidup, Dia bangkit, Dia dalam keadaan sehat berjalan setidaknya beberapa mil bersama dua orang yang sedang mengalami perjalanan ke Emmaus tersebut. Dan bahkan kemudian sebelum menyatakan siapa dirinya, Yesus mengarahkan mereka kepada kitab suci, memberikan kepada mereka suatu dasar Alkitabiah yang kukuh bagi iman mereka di dalam Kristus. Ya. Banyak orang berusaha untuk mematahkan catatan sejarah kebenaran Alkitab bahwa Yesus itu bangkit. Ada yang mengatakan bukan Yesus yang bangkit, murid-muridnya mencurinya. Kemudian Yesus disembunyikan. Ya. Banyak usaha-usaha daripada setan untuk mematahkan pernyataan kebenaran akan firman Tuhan ini. Tetapi Yesus membuktikan, dan catatan sejarah juga mencatat begitu juga dengan kitab Lukas. Yesus mati, bukan hanya mati, tapi Dia bangkit untuk menunjukkan suatu harapan kepada kita pun. Kita mempunyai pengharapan untuk bangkit dalam hidup yang kekal. Dia menunjukkan Dia berjalan dengan keadaan sehat kepada dua murid yang sedang bimbang tersebut. Kadang kehidupan kita pun saat ini penuh dengan kebimbangan-kebimbangan. Yesus hadir sebagaimana Dia menguatkan kepada dua orang murid tersebut untuk mempunyai suatu pengharapan yang teguh. Ya. Di sini juga Yesus tidak hanya menunjukkan kepadanya kitab suci, ya. Selain bukti bahwa Dia benar-benar hidup,
dan ada di antara mereka, tetapi dia menggunakan kitab suci untuk menolong mereka memahami apa sebenarnya yang telah terjadi kepadanya. Dia menghubungkan secara langsung kebangkitannya dengan misi untuk mengabarkan Injil kepada semua bangsa. Ya. Di akhir daripada sejarah itu, setelah mereka diyakinkan, sebenarnya Yesus meyakinkan kepada setiap anak-anaknya untuk yang telah memperoleh keyakinan akan kabar keselamatan pengharapan tersebut, untuk memberikan pekabaran kepada orang-orang lain, ya, melalui tingkah laku perbuatannya. Bukti hidup itu terpancar melalui perbuatan setiap anak-anaknya. Jadi bahkan dengan semua bukti yang kuat membuktikan siapa Yesus itu, dia selalu mengarahkan para pengikutnya untuk kembali kepada firman Tuhan. Lagi pula, tanpa firman Tuhan di antara kita saat ini, bagaimana kita tahu panggilan dan misi kita untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia? Tanpa kebenaran firman ini, kita tidak mengerti apa yang mau kita sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Bagaimana kita tahu apa Injil itu? Itu sebabnya Tuhan menggunakan firman-Nya yang tentu pada saat itu belum menjadi sebuah Alkitab, tapi saat ini sudah dibentuk menjadi sebuah kitab. Ya, tentunya kita lebih bersyukur kita mempunyai ini, tetapi menjadi permasalahan kita sering tidak mempunyai waktu untuk menggali kebenaran akan firman ini. Itulah sebabnya Alkitab adalah inti bagi kita sekarang ini, sebagaimana Yesus dan murid-muridnya pada saat itu selalu bergantung melalui kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam perjanjian lama tentunya, walaupun belum dibentuk menjadi sebuah buku seperti saat ini. Untuk itulah dalam perjalanan Yesus bersama-sama dengan dua orang di Emmaus, kita dapat belajar betapa makna kerohanian yang Yesus juga ingin panggil kepada kita saat ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, izinkan saya terlebih dahulu membacakan mengenai inti pelajaran perjalanan ke Emmaus ini dari buku Kisah Para Rasul, Alfa Omega jilid yang ke-6, pasal yang ke-83, dengan judul adalah Perjalanan ke Emmaus. Di dalam Lukas 24 ayat 25, sebenarnya Yesus mengatakan hal seperti ini. Lukas 24 ayat yang ke-25, saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada dua orang ini yang sedang berjalan menuju Emmaus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ya, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tentu semuanya ini adalah buku-buku dalam perjanjian yang lama. Apa yang Yesus ingin tekankan kepada kedua orang murid tersebut dalam perjalanan untuk mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan? Di sini dikatakan, mulai pada zaman Musa, permulaan sejarah kitab suci, Kristus telah memulai menjelaskan seluruh kitab suci mengenai perkara-perkara akan dirinya. Jadi dari buku Kejadian sampai sejarah buku Wahyu, sebenarnya semuanya ini adalah suatu yang saling berkaitan, yang hanya menceritakan mengenai rencana Bapa melalui Kristus untuk keselamatan dunia yang jatuh oleh dosa ini. Itulah sebabnya dia dalam mengajar murid-murid itu, Yesus menunjukkan pentingnya buku perjanjian lama. Pada saat ini kita mengenalnya perjanjian lama sebagai saksi bagi setiap tugas-tugas yang Kristus akan lakukan. Tetapi saat ini banyak orang Kristen sekedar rupa kini mau meniadakan perjanjian lama dan mengatakan bahwa perjanjian lama itu tidaklah dipakai lagi. Ini bukanlah ajaran Alkitabiah yang benar.
Tetapi hal sedemikian bukanlah merupakan ajaran Kristus. Yesus sangat menghargai setiap kebenaran dari firman Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ia berkata, "Jikalau saja mereka mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan, sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, dalam Lukas 16 ayat 31. Suara Kristus sebenarnya yang berbicara dengan perantara bapa-bapa dan nabi-nabi sejak zaman Adam. Yesus sudah berbicara pada saat itu. Sampai pada akhir zaman, itulah suara Kristus. Bahkan dia turut dalam penciptaan dalam dunia ini. Juru selamat yang dinyatakan dalam perjanjian lama sama jelasnya sebenarnya seperti perjanjian baru. Terang dari masa lampau dalam nubuatanlah yang menyatakan kehidupan Kristus, serta ajaran perjanjian baru dengan jelasnya dan indahnya. Mujizat-mujizat Kristus menjadi bukti keilahiannya, tetapi bukti yang lebih kuat bahwa ialah penebus dunia terdapat dalam membandingkan nubuat-nubuatan perjanjian lama dengan sejarah perjanjian baru. Ya, sebenarnya semuanya itu memang dikuatkan dalam perjanjian baru sebagai bukti terhadap penebusan dia. Kematiannya di kayu salib adalah bukti yang kuat akan nubuatan-nubuatan perjanjian lama yang digenapi dari perjanjian baru. Tetapi semuanya itu adalah suatu kesatuan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Kristen yang mengatakan perjanjian lama sudahlah tidak diberlakukan kembali. Itu tentu bukanlah keinginan daripada Kristus. Kemudian, makna pelajaran yang kedua, selama perjalanan itu, di dalam buku Lukas 24, cerita Emmaus, matahari sebenarnya sudah hampir terbenam. Ya. Kemudian, perjalanan kaki itu, mereka sudah hampir sampai ke tempat peristirahatan. Kemudian dua orang itu mengundang Kristus untuk hadir tetap bersama-sama dengan mereka. Tetapi murid-murid merasa tertarik akan penjelasan Kristus, akan kebenaran firman-Nya. Dia mengatakan, "Tinggallah bersama-sama dengan kami," kata mereka. Yesus tidak kelihatan hendak menerima undangan itu, tetapi mereka mendesaknya, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Kemudian di sini dikatakan, sekiranya murid-murid gagal untuk mendesak undangan terhadap Yesus, mereka tidak akan mengetahui bahwa teman seperjalanan mereka itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Kristus memang tidak pernah memaksa setiap orang untuk bersahabat dengan Dia dan menggali akan kebenarannya. Tetapi Yesus menaruh perhatian pada mereka yang memerlukan Dia secara mendalam. Dengan senang hati, Yesus akan memasuki rumah orang-orang yang paling hina dan menggembirakan hati orang-orang yang paling rendah, asalkan mereka rindu mempunyai sifat seperti kedua orang Emmaus tersebut. Tetapi jika manusia bersikap acuh tak acuh untuk memikirkan tentang tamu surga itu, atau meminta dia tinggal di dalam kehidupan rumah tangga mereka, Yesus pun atau setiap penghulu-penghulu surga tentu akan melewati kesempatan yang indah terhadap rumah tangga tersebut. Untuk itulah, kembali kita diajak melalui perjalanan ke Emmaus ini. Kita harus mempelajari kebenaran akan kitab suci ini menjadi satu kesatuan. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru, semuanya adalah kesatuan untuk melihat rencana penebusan, rencana keselamatan yang Yesus telah berikan melalui kematiannya kepada kita. Dan kita juga harus mempunyai kerinduan hati untuk menggali akan kebenaran tersebut, sehingga kita selalu mengundang Kristus hadir di dalam setiap rumah tangga kita. Biarkanlah melalui pelajaran ini kita kembali diingatkan, kembali dibangunkan untuk mempunyai suatu pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.